Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristia Nurdayanti dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu coronavirus dan apa itu vaksin coronavirus. Sebelumnya saya akan melakukan kontrak waktu, di mana saya akan sedikit memaparkan materi ini selama 25 menit ke depan. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung saja kepada penjelasan. Coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Lalu, vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Cara kerja vaksin. Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Kemenriset atau BRIN menyebutkan vaksin yang sudah diberikan akan melatih tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Vaksin yang dibuat dari virus yang dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya. Jika terpapar virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh. Antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut. Virus akan dihancurkan atau dinetralisasi oleh antibodi. Lalu apa sih perbedaan antara vaksin dan imunisasi? Baik, dari mengutip dari laman Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, vaksin merupakan produk biologi dan virus yang dilemahkan dan digunakan untuk imunisasi. Sedangkan imunisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memberikan vaksin. Kekebalan tubuh terhadap penyakit tergantung dari vaksin yang diberikan. Nah, di sini ada 4 jenis vaksin. Berikut di antaranya. Vaksin hidup diantaranya adalah vaksin polio oral atau OPV, campak, rotavirus, demam kuning. Yang kedua, vaksin yang sudah dimatikan diantaranya vaksin pertusis utuh atau IPV. Vaksin yang berisi subunit dan antigen atau antigen yang sudah dimurnikan, diantaranya vaksin hepatitis B. Lalu vaksin berisi toksoid atau toksin yang sudah diinaktivisasi. Di antaranya adalah vaksin toksoid tetanus, difteri toksoid. Jenis-jenis vaksin COVID-19. Di sini ada Sinovac atau CoronaVac. CoronaVac adalah nama untuk vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Cina. Sinovac ini adalah vaksin pertama yang berhasil didapatkan oleh pemerintah Indonesia dan dipakai untuk memulai program vaksinisasi. Lalu, yang kedua ada Novavax, vaksin COVID-19 buatan perusahaan Amerika Serikat Novavax. Vaksin ini dibuat dengan memanfaatkan sebagian kecil protein dari virus corona yang dipakai untuk menginfeksi sel. Yang ketiga ada AstraZeneca Oxford. Vaksin ini dibuat dengan teknologi memanfaatkan virus penyebab pilek atau adenovirus dari simpanse yang sudah dimodifikasi. Lalu ada Pfizer-BioNTech. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech sampai saat ini jadi satu-satunya vaksin yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech dibuat dengan teknologi messenger RNA. Vaksin tidak mengandung virus hidup. Lalu ada COVAX. COVAX bekerja dengan cara mengumpulkan berbagai suplai dosis vaksin COVID-19 yang tersedia, lalu dibagikan ke negara-negara anggota. Lalu di sini apa sih manfaat vaksin COVID-19? Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mendorong terbentuknya herd immunity. Yang ketiga, minimalkan dampak ekonomi dan sosial. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 itu siapa saja sih? Yang pertama ada tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, seperti anggota TNI atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19 termasuk lansia.
Nah, berikut di sini ada gerakan 5M COVID-19. Makna gerakan 5M atau protokol kesehatan adalah sebagai pelengkap aksi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, baik, pemaparan materi sampai di sini. Sebelumnya, apakah sudah dipahami materi yang disampaikan? Jika sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika begitu saya akan bertanya atau sebaliknya masyarakat akan bertanya kepada saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.